Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wal ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abdun arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira, faballaghar risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Salatan wa salaman daimain mutalazimaini madamatil ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas izin dan pertolongannya, atas kudrat dan iradatnya, atas nikmat sehat wal afiat, dan atas nikmat umur yang masih Allah titipkan kepada kita, mengiringi seluruh rangkaian aktivitas rutinitas kita, baik hablum minallah atau hablum minannas. Harapan dan doa dengan anugerah yang masih Allah berikan kepada kita, yang kita wujudkan anugerah itu dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Semoga segala anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita dapat kita gantikan dengan bentuk amal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon kepada Allah semoga itu semua menghantarkan kita ke dalam husnul khotimah. Salawat dan salam Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya dunia ini menjadi satu wasilah untuk menyemangati, untuk menyempurnakan kita punya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan segala anugerah dunia ini, bagaimana memberikan semangat kepada kita untuk menjalankan taat sama Allah. Bukan dunia ini mengorbankan ibadah, tapi harus mendukung untuk ibadah. Karena banyak orang itu dengan dunia ini justru mengorbankan ibadah. Orang nyari dunia ngorbanin sholat, orang nyari dunia meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, padahal dunia ini sejatinya
diciptakan oleh Allah untuk mendukung, menunjang kita punya ibadah. Oleh karena itu, dunia yang memang dijadikan oleh Allah ini sebagai penunjang ibadah kita, maka memang layaklah dunia ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh, karena di tangan mereka inilah dunia menjadi satu anugerah, satu kebaikan, satu sekalipun ya dunia ini mempunyai karakter atau sifat di dalam Al-Hadid 20 dan Ali Imran 18, yang mana pada hakikatnya memang Allah itu ridho gitu kalau dunia ini dipegang, diurus oleh orang-orang yang soleh, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Anbiya 105 dan Al-A'raf 1. Di dalam Al-Anbiya 105 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dan sungguh kami telah mencatat, kata Allah, di dalam kitab Zabur, mim ba'di zikri, sesudah tercatat di dalam zikri. Maksud zikri adalah lauhil mahfuz. Sungguh kami telah mencatat, menuliskan dalam kitab Zabur, kata Allah, sesudah tercatat di lauhil mahfuz. Apa tulisan yang Allah tulis? Annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dan cikopi itu. Annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarisuha, diwariskan bumi ini, ibadiyas solihun, untuk hamba-hamba kami yang soleh. Jadi di tangan mereka lah dunia ini anugerah, maslahat, manfaat, karena dunia ini untuk menunjang, melengkapi, menyemangati ibadah gitu. Jadi Allah ridho sebenarnya. Jadi yang akan annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, sungguh bumi ini diwariskan oleh Allah untuk hamba-hamba yang saroleh. Mudah-mudahan orang Blok N semua itu cukup ku amin gawe gitu Pak. Bahkan dalam Al-A'raf 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru, ya, annal arda lillah yarisuha may yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin lillahi rabbil alamin. Itu mah Al-An'am 162 Pak. Tapi tenang naon, salah oke tariknya. Daripada cicing aja dong. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah akan datangnya pertolongan Allah. Maksudnya nggak bisa minta hari ini, datang hari ini, nggak bisa. Minta sama Allah dan bersabar akan datangnya pertolongan Allah. Annal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Milik Allah. Yarisuha may yasha'u min ibadi, diwariskan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya wal akibatu, akibat kesudahan yang baik, lil muttaqin, bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita gabungkan ya Al-Anbiya 105 dan Al-A'raf 128 ini, ternyata di penghujungnya itu ada kalimat ibadiyas solihun dan lil muttaqin. Jadi Allah itu ridho jika dunia ini dipegang oleh tangan yang hamba yang soleh lagi bertakwa kepada Allah. Di tangan mereka itu maslahat. Ya. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, nikmal malu soleh lirrojulis soleh gitu. Sebaik-baiknya harta yang baik menjadi maslahat itu lirrojulis soleh, dipegang sama orang yang soleh. Jadi dunia nggak salah, dunia baik-baik saja Pak. Walaupun nanti Allah jelaskan, dunia punya karakter, punya sifat, punya watak yang nanti saya jelaskan nanti. Itu mah warning dari Allah. You know warning? I know. Jadi bagaimana yang megang Pak? Wah, mana mah dunia, wah dunia itu melalaikan. Belum tentu. Yang pegang siapa? Yang ngurus siapa? Di tangan siapa? Itu kalau golok dipegang sama orang yang nggak bener Pak, bikin ulah dia. Pasti akan bikin apa? Masalah, ngebegal, ngerampok. Kenapa? Golok dipegang sama yang salah. Tapi kalau golok dipegang sama Kang Rasid, pakai apa? Mencit kurban, maslahat. Walaupun sama-sama orang jahat ini membunuh, menumpahkan darah. Kang Rasid nyembelih sapi, darah itu ngucur, tapi beda. Itu memenang dosa, ia menang pahala. Kenapa? Di tangan siapa di golok itu berada, maka maslahat madorot akan tiba. Jadi tak menyalahkan bedog gitu. Dan bedog mah baik-baik, walaupun sifatnya tajam, melukai, tapi di tangan siapa dia akan maslahat. Itu sifat golok kan begitu, tajam, dia akan melukai, yang segala macam kebayang kan? Tapi kan dipegang sama orang yang baik akan jadi baik. Ini mikrofon dipegang sama ustadz, apa yang keluar? Nasihat, kalimat-kalimat yang baik, Quran, hadis, segala macam. Tapi dipegang sama biduan, apa yang keluar? Kenapa beda hasilnya? Bukan salah nih Pak. Orang yang pegang itu jadi masalah. Nah, saya katakan dunia itu baik-baik saja, nggak ada masalah, itu anugerah. Walaupun Allah mensifatkan watak karakter dunia itu dalam Al-Hadid 20, i'lamu annamal hayatad dunya laibun walahun wazinatun watafahurum bainakum, terus watakasurum fil amwal wal aulad. Dalam Ali Imran 185, innamal hayatad mataul, ada mataul qurun. Jadi itu kan 6 karakter sifat yang ada di 2 surat itu saja. Wa mal hayatud dunya illa mataul qurun. Itu kan sifat dunia Pak. Tapi maksudnya Allah itu menjelaskan begini, awas gitu kan, warning aja, ada kehati-hatian, awas gitu kan. Dunia itu ketahuilah kata Allah, innamal hayatud dunya laibun, apa? Hanya senda gurau, laib. Kumaha senda gurau teh? Hanya permainan senda gurau gitu kan. Keheureyan gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang mana laibun, hanya laib permainan saja gitu. Mayuhawwilu minal hasanat ila sayyi'at. Apapun ya, keadaan apapun, kegiatan apapun yang bisa mengalihkan orang itu dari kebaikan kepada kejelekan, itu namanya laib.
apapun kegiatannya, sehingga mengalihkan orang itu yang tadinya harus berbuat baik, dia tinggalkan kebaikan, dia ngambil kejelekan. Itu namanya laib. Orang itu sudah laib, Pak. Ya, jadi dia dengan segala kegiatan apapun di dunia ini menjadikan dia meninggalkan satu kebaikan lebih milih kejelekan. Ya, seperti itu. Namanya dunia itu sifatnya laib, ya. Kurang-kurang nakmah gitu. Makanya dipegang sama orang yang baik itu nggak masalah. Ya. Tapi salah pegang ini dunia, dia akan menjadikan satu laibun. Ya. Sehingga banyak orang yang nyari dunia, ya, tapi ninggalin ibadah, gitu kan. Jadi kegiatan yang baik akan ditinggalkan. Apapun kegiatannya, apapun bentuknya, yang menandakan bahwa dia itu lebih memilih yang jelek dibanding yang bagus, dia sudah kena laibun. Laibun. Yang kedua, lahun, senda gurau. Apa senda gurau? Mayahtaru minal fana ilal baqo. Dia lebih memilih hal-hal yang fana saja daripada yang kekal abadi. Artinya dia habiskan waktu, tenaga, pikirannya untuk sebatas dunia saja. Tidak dipikirkan kumaha akhirat gitu. Jadi bebeakan yang andu dunia, tapi nggak dikonsep bagaimana membangun kehidupan yang kekal abadi. Itu namanya lahwun. Dan banyak orang seperti itu. Ya, nah, ya seperti itu. Maka jangan dijadikan dunia ini penghalang ibadah, tapi untuk mendukung ibadah. Nah, apa teka masjid? Incu, tantong gitu bahasanya. Ya incu nggak halangan ya. Ayo no gitu, gara-gara incu. Insya Allah jamaah ini enggak ada. Di saya di sana gitu. Jadi nggak ngaji ke masjid, nggak segala macam. Jadi berhenti gara-gara jadi ngahalangan ke ngahalangan. Ditanya di akhirat, ibadah itu alasan kan? Tidak bisa gitu, Pak. Nah, saya katakan tadi, jangan menghalangi ibadah, tapi harus mendukung, menunjang ibadah. Apapun juga. Apapun juga. Nggak akan ditanya, oh ya nggak apa-apalah nggak ibadah karena kamu sibuk dengan dunia. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, tetap aja. Terus dikejar dua-duanya. Kenapa kamu nggak sholat? Saya sibuk kerja nih. Emangnya kewajiban cuma kerja doang, cuma nyari duit doang. Apa nggak wajib itu ibadah? Wajib sama. Jadi orang itu memilih yang fana, yang sebentar, yang sesaat, tapi dia menghilangkan yang kekal abadi. Wazinatun, ay ziyadatun, cuma tambahan doang dunia. Sifatnya zina, aksesoris lah bahasa kita mah. Itulah kendaraan mobil mahnya, dipolet, dialus-alus, tapi mesin diangkat. Aksesoris saja begitu. Tambahan doang. Kalau makan itu ya sambal, kerupuk, lalap, tahu dunia. Tapi kalau ada nasi, sayur, ikan, lauk pauk, makan jadi enggak? Jadi walaupun tanpa sambal, tanpa kerupuk, tanpa lalap, jadi enggak? Jadi. Karena yang pokok itu tambahan Pak sambal kumaha. Tapi kadang-kadang menurut sambal kumaha. Nah, tambahan pelengkap. Gitu. Tapi lamun nggak ada nasi, lauk pauk, sayur, cuman ada lalap, kerupuk, sambal, disebut makan tidak? Enggak disebut makan. Tapi kan anu pokok lah, maka zina, tambahan hukum. Aksesoris lah bahasa kita mah gitu. Tambahan, tapi jangan habis-habisan buat aksesoris, tapi yang pokok itu. Ya. Watafahurun, dunia tempatnya apa? Sifatnya berbangga-bangga, pamer-pamer sekarang mah gitu kan. Punya harta yang banyak, sok hayang pamer gitu. Ya Bu ya. Keundangan di gedong dipakai kabeh cincin 5 dipakai kabeh. Dan gelang opat ieu tilu digindingan, pamer itu supaya batur ningali. Leres teu? Henteu boga aja. Aya perasaan ingin
menonjolkan diri, memamerkan diri apa yang dia punya, itu watak dunia. Maka tak heran lamun acara-acara yang sifatnya banyak orang, pasti dia akan memperlihatkan sesuatu yang beda. Betul kira-kira? Ada. Wah, bomul yang bagus nih. Wah, yang pakai yang paling hebat supaya orang lihat nanti di sana. Itu ada. Sifat manusia karena keancikan sifat dunia adalah tafakhur, berbangga-bangga, merasa bangga, pamer segala macam, itu sifat dunia. Ya. Wataka surum pil amwal wal awad, banyak-banyak harta, loba-loba duit segala macam, pokoknya itu sifat dunia. Emang itulah dunia. Ya. Dan dunia itu mataul gurur, yaitu sifatnya ya kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Karena apa yang didapat itu dicari dengan susah payah dulu. Orang dapat gaji akhir bulan, tapi harus kerja sebulan penuh dulu. Jadi itu namanya mataul gurur. Yang dia kejar selama 1 bulan, di ujungnya dia dapat, tapi habisnya ya segitu aja, hilang. Tapi di akhirat di surga enggak seperti itu. Orang mendapatkan sesuatu tanpa susah payah. Apa yang diinginkan langsung ada, seperti itu. Di dunia susah payah. Orang ingin beras harus nanam dulu selama sekian bulan. Orang ingin makan buah harus panen sekian lama dulu, harus capek dulu. Namanya mataul gurur. Tapi di akhirat nanti enggak. Orang ingin sesuatu langsung tanpa proses yang dia lakukan. Itu ya. Lalu ketika Allah ya menganugerahkan dunia ini buat ibadiyas salihun lil muttaqin, yang diwariskan memang itulah adanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, siapa gitu kan? Orang-orang yang memang punya ciri-ciri yang layak masuk dalam kategori Al-Anbiya 105 dan Al-A'raf 128. Siapa mereka gitu kan? Yang dikategorikan ibadiyas solihun, orang-orang yang hamba-hamba kami yang soleh, lagi bertakwa, yang pantas diwariskan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam Al-Mu'minun 8 sampai 11. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'alas salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum biha khalidun. Ya apa-apanya da mantas hum biha khalidun. Mungkin nyetel nama tuh kudu mikir apa tuh kudu emang kadinya arahna di mana ada kata-kata hum biha khalidun. Tenanawan itu mah geus nyetel bae tenanawan. Ya. Tiga innallaha ala kulli syai'in qadir we geus nyamber kana qadir mah. Oh geus minang soalna geus kieu we kitu dah. Walaupun heeh kitu we istilahna. Apa kata Allah? Ternyata orang-orang yang memang pantas layak diwariskan dunia ini, yang masuk kategori hamba kami yang soleh lagi bertakwa, yang mana mereka itu memang yang menjalankan, melaksanakan amanat Allah di muka bumi ini. Jadi mereka lah yang pantas layak karena mereka melaksanakan amanat dari Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa ra'un? Menjaga, melaksanakan. Terhadap apa? Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, terhadap amanat-amanat yang Allah berikan kepada mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, ra'un, selalu menjaga, melaksanakan. Ya. Apa sih amanat itu? Pertanyaan kedua, apa amanat itu? Kira-kira kabayang tuh, sok coba binanya ya. Apa sih dalam benak pikiran jamaah Bapak Ibu kebayang apa sih disebut amanat itu? Sok jawab bola regu A ya. Cing kabayang naon? Al-Qur'an. Regu B. Regu B. Regu C.
Khalifah. Oh ibu atau bu, lu gede atulah ini molotov yang ngajawab. Gede, nah, bu apa bu amanah Allah. Ternyata ragu yang betul. Ternyata amanat itu yang 30 juz. Ayat kayak gitu. Yang 30 juz. 114 surat, 6.000 sekian ayat itu amanah sebenarnya. Kenapa itu pilihannya? Sebab gini, dunia ini produk Allah. Made in Allah. Ketika Allah bikin produk yang namanya dunia, agar maslahat, manfaat, jadi anugerah bagi yang soleh, maka disisipkan, ya, diikut sertakan buku panduan sebagai cara bagi manusia untuk melaksanakan dunia ini sesuai dengan yang bikinnya. Ya kalau kita beli motor, ya, beli produk apapun juga aya ke buku, aya apa? Beli handphone, aya panduan buku letik. Supaya apa? Supaya kita yang menggunakan HP ini sesuai dengan keinginan yang bikinnya. Ketika produk ini dipakai oleh kita sesuai dengan buku petunjuk yang bikinnya, insya Allah maslahat. Kan begitu. Katakanlah gini lah bahasa saya nih ya. Allah itu menumpahkan isi hatinya gitu bahasa saya. Di mana di Al-Qur'an. Gitu kalau bahasa saya ya, bahasa manusia lah. Sehingga kalau kita baca Al-Qur'an, disitulah Allah menumpahkan segalanya di situ Al-Qur'an. Maka ada bahasa kalau orang baca Quran sedang munajat ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan bahasanya seperti itu. Artinya apapun disitulah Allah tuangkan semua. Kalau orang bikin produk handphone gitu ya, dia dengan keilmuan yang luar biasa, ya, dengan pengetahuan yang dia punya, dia bikin produk ini dan dia selipkan karena kita nggak bisa seperti orang yang bikinnya. Maka cukup baca aja buku panduan itu, maka apa yang kita gunakan maslahat manfaat. Kenapa? Sesuai dengan keinginan yang bikin. You understand? Huh? Alright. Seperti itu. Maka saat kita itu menjalankan dunia ini sesuai dengan amanat tadi, panduannya Al-Quran, ya, kalau tadi Bapak Ibu dengar imam fattabi Qur'ana, ikuti Qur'annya, ikuti buku petunjuknya, jangan sampai keluar dari konteks petunjuk pedoman yang kami buat, kata Allah. Kalau ingin dunia ini maslahat dan manfaat jadi anugerah bagi manusia gitu. Tapi kalau buku panduan itu dipakai, nggak dibaca, penggunaannya nggak sesuai dengan yang punya, yang bikinnya, enggak pak, madorot, madorot pasti. Jadi bukan salah produknya, salah jelemana, nah atau macam buku petunjuk. Namun di jalan mah apa, rambu-rambu gitu kan ya, ya, sen ke kanan, beloknya ke kanan. Ini mah sen ke kanan, mak sen ke kanan mengkolnya, atau ditabrak kan ke kanan, mengkol ke kiri, yang langsung orang ngabut, di kiri, ke kanan, ternyata ke kiri, emak blok N. Tapi itu emak usah bapak ayah bapak tidak pokok malahnya, mengkolnya ke kanan, sena ke kiri gitu kan. Ada seorang di kanan yang nyiap, ke kanan, sana ke kiri kan, gitu. Jadi lain salah motorna, salah sahana. Jelema dan motornya baik-baik saja, gitu kan. Seperti itu. Ya. Oh mengkol, hejonya maju, berem konengnya siap-siap siap-siap maju. Kan gitu. Itu maslahat, Pak. Seperti itu. Imah hejo atau dicarekan bertukang. Baru maju atuh. Nah, kan jadi bukan motor yang salah karena orang tersebut nggak baca buku petunjuk seperti itu. Maka orang-orang yang ibadiyah sholihun yang layak pantas diwariskan dunia ini, mereka yang betul-betul
melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Disambung ayat berikutnya, wahum walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka itu terhadap sholat yang 5 waktu mereka jaga. Kenapa pilihan katanya sholat? Kenapa? Karena walladzina hum lisaumi gitu atau yang lainnya. Kenapa? Karena salat itu bentuk penghambaan yang hakiki kita kepada Allah. Di mana? Di sujud, Pak. Itu sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan salat itu bentuk penghambaan kita yang paling tulus kepada Allah. Salat, di situ ada sujud. Yang lain nggak ada. Sedekah hanya tangan. Ya, tawaf, sa'i segala macam hanya gerakan badan, tapi sujud milik sholat. Disitulah pilihan kata Allah adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Apa ayat berikutnya? Ulaika humul warisun. Mereka itulah yang pantas diwariskan kata Allah. Nah itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah. Ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya diwariskan dunia, kalau memang sudah betul menjaga amanat. 8 tadi, 9 juga sudah gitu kan. Ya. Maka yang ke-10 tadi jadi warisun. Bukan hanya mewariskan dunia ini kata Allah, tapi nanti walladzina hum yarisunal firdaus. Alladzina yarisunal mereka juga akan mewariskan surga firdaus, hum biha khalidun. Tadi situ Pak. Maka kalau kita sudah betul menjalankan amanat Allah dengan baik, masuk orang yang diwariskan dunia ini, maka nanti pun surga firdaus akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang memang di dunianya pantas diwariskan dunia. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ya. Amin. Cukupku. Tak amanat eta. Maka nggak boleh keluar dari konteks tadi. Li amanatihim dan wahum walladzina hum ala salawatihim. Jangan dihilangkan. Itu yang pokok saja. Dan kita kembangkan itu semuanya itu. Ternyata betul yang mewariskan surga firdaus nanti, mereka lah yang mendapatkan mewariskan dunia ini kata Allah Subhanahu. Yang Nabi gambarkan bagaimana sahabat bertanya tentang surga firdaus, itu luar biasa Pak. Nggak ada yang mampu untuk menjelaskan, Rasul nggak bisa. Begitu hebatnya, agungnya, mulianya, luar biasa surga firdaus. Nggak bisa disebutkan. Bahkan kata Nabi yang paling kecil saja penghuni surga, kekayaannya kata Nabi sama seperti orang memiliki dunia dan seisinya. Itu paling kere. Kamu paling pengharman gitu kayak surga firdaus. Seperti itu, amanat gitu. Jadi apa yang kita kerjakan, amanat-amanat Allah apapun tertuang di situ ya laksanakan. Insya Allah. Jadi apapun kita mau jadi pedagang, lihat konteks Al-Quran bagaimana, jangan sampai terkena nanti riba, ya penipuan, kezoliman. Maka apapun juga yang kita kerjakan, tanya Quranmu gitu. Ya tanya Quranmu. Kalau nggak bisa, nggak ketemu, tanya. Tafsir pertama Quran adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka keduanya bisa dipisahin. Maka siapapun orangnya di dunia ini yang mengelola dunia, ya sesuai dengan petunjuk buku yang Allah simpan, yang Allah selipkan di dunia ini, dia akan pantas mewariskan dunia ini Pak. Maka dunia bagi mereka itu tidak laibun, tidak lahun, tidak al-ghurah, maslahat, kebaikan. Insya Allah. Dan seperti itu. Makanya orang-orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya pasti jadi madorot Pak. Dunia ini jadi madorot. Ketika dia diberikan uang yang banyak oleh Allah, tapi Quran, sunnah tidak membimbingnya, ya pasti dia akan judi lah. Dengan harta dengan berbuat tidak baik segala macam, pasti itu. Ya. Pejabat juga, bila dia terus dibimbing dengan cahaya Quran dan sunnah Nabi, insya Allah jabatan itu akan maslahat dan manfaat.
Pasti seperti itu. Nggak mungkin enggak. Orang kaya yang dibimbing dengan Quran dan Sunnah Nabi, maka kayanya akan jadi maslahat. Semuanya semua, nggak ada yang enggak. Insya Allah. Semuanya Pak. Makanya kalau lepas dengan Al-Quran dan hadis Nabi, Sunnah Nabi, maka dia nggak akan mewariskan dunia ini, Jun juga nggak akan mewariskan nanti surga Firdaus. Mudah-mudahan hidup kita tidak keluar dari konteks Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bertindak, berbuat, berkata, tanya Quranmu, insya Allah. Itu yang pertama. Sehingga ketika orang sudah melaksanakan amanat Allah dalam Al-Mu'minun 8 sampai 11 ini, apa dampak daripada itu semuanya? Maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dunia ini. Maka ada bahasa Al-A'raf 96, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Orang-orang yang mengikuti amanat tadi, maka dunia ini jadi berkah kata Allah. Dibukakan pintu-pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Ya, la fatahna alaihim barakat. Dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh kami minas sama iwal ard, maka dia akan menjadikan hidupnya berkah, hartanya berkah, dunianya berkah, jabatannya berkah, semuanya berkah. Apa itu berkah? Nah, ini berkah itu apakah dimaknakan bertambah materi? Oh, hebat si anu ya. Kan gitu ya. Jadi orang itu kebayang berkah teh melulu dengan materi. Wah, hebat usahanya di mana-mana buka cabang yang berkah tuh. Belum tentu. Duitnya nambah, jabatannya nambah terus sama tinggi, oh berkah tuh, belum tentu. Jadi bukan itu yang pokok. Berkah itu dua, Pak. Pertama apa? May yuqarribu ilallah wa yastaqimu 'ala sabilih. Berkah itu dua. Yang pertama, may yuqarribu ilallah, orang yang makin dekat dengan Allah, itu berkah. Terus wa yastaqimu 'ala sabilih, dan tetap lurus dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya harta, berkah belum, lihat dulu dengan harta makin dekat gak sama Allah, gitu aja. Makin gemar sedekah, makin hebat untuk zakatnya, maka orang itu berkah. Bukan karena berkahnya karena banyaknya, karena dengan itu semua makin dekat dengan Allah. Ayo seperti itu. Punya jabatan berkah enggak? Lihat dulu amanat atau hianat. Dengan jabatan makin dekat gak sama Allah atau makin hianat dengan jabatannya? Kalau dia makin dekat dengan Allah, berarti berkah tuh jabatannya, gitu maksudnya. Ya Bu ya, Bu, apa? Lain berkah, lain berkah, Bu. Ya. Kalau syukuran bukan ngejinjing apa tuh? Berkat. Berkah itu makin dekat kepada Allah. Nah, begitu, makin dekat sama Allah gitu kan. Itu berkah, rumah tangganya berkah. Kenapa? Makin dekat sama Allah. Rumah tangganya makin dekat sama suami, makin dekat sama Allah, rajin ibadah. Gitu. Isi juga sama. Nah, rumah tangganya berkah. Jadi jangan dimanakan berkah itu, oh duitnya banyak, jabatannya naik, usahanya di mana-mana. Bukan itu doang, tapi lebih penting, bisa nggak dengan anugerah itu semua yuqarribu ilallah, makin dia dekat sama Allah. Begitu loh. Dan wa yastaqimu 'ala sabili, dan tetap pada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banyak harta dapat korupsi jalannya, begitu kan? Berkah enggak? Ya enggak berkah, karena bukan di jalan Allah. Maka kalau jelaskan dalam Al-An'am 153 kan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalika wasaqum bihi la'allakum tatakun. Betul tuh. Mau jawab tatakun, takut salah gitu nya. Mendingan gua diem aja dah. Aman diem. Jadi kalau salah nggak ketahuan. Untung. Tadi mau la'alakum tuflihun lagi gitu.
Maka kata Allah dalam Al-An'am 153, wa ana hadza sirati mustaqimah. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikut jalan yang lain, kata Allah. Nanti bikin kamu jadi menyimpang. Zalika wasaqum bih. Itulah wasiat yang Allah sampaikan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Insya. Maka berkah itu begitu maksudnya. Jangan melulu karena urusan materi naik, jabatan lumayan, segala macam. Oh berkah itu bukan, percuma. Kalau itu nggak makin dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu makin dekat itu berkah. Apapun juga. Jadi yang bikin berkah bukan karena materi, tapi digunakan untuk apa? Sampai nggak dekat sama Allah dan tetap pada jalan Allah. Apa naik jabatan kalau suap sana suap situ buat apa? Berkah dari mana? Dia bukan pada jalan Allah. Buat apa usaha berkah tapi ada riba di mana-mana? Buat apa? Berkah dari mana? Maka berkah itu tadi dua. Satu, mayyuqarribu ilallah, orang yang makin dekat dengan Allah, wa yastaqimu ala sabili, dan tetap istiqomah lurus pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak gitu aja berkah. Jadi jangan melulu materi. Kalau materi jadi acuan, korun juga kurang bagaimana, Pak? Betul nggak kira-kira? Korun kurang bagaimana kalau urusan materi, orang sini kalah lah. Susah mengimbangi korun, tapi kan nggak makin dekat sama Allah, makin menentang Allah, menentang Nabi Musa. Jalannya nggak benar, apa yang berkah? Apa yang berkah? Pak Hosab nabihi wa bidarihil ardo, udah ditelan bumi. Maka ada istilah harta, gitu. Jadi ditelan Pak itu. Dia nggak menikmati kok. Apa yang dia dapatkan nggak dinikmati, ditelan, kata Allah. Pak Hosab nabihi wa bidarihil ardo. Ya ditelan tuh, ratanya rumahnya sama bumi ditelan, udah nggak dinikmati. Dan gak ada yang nolongin dia. Apa yang dia cari selama ini? Nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena dengan itu semuanya dia menentang Allah, makin jauh dengan Allah, menentang Nabi Musa, dan jalannya nggak bener. Ya udah disedot. Maka ada harta korun itu udah gitu kan. Coba ya, belum harta karun ya. Korun di mana? Yang di Blok M gitu. Kan begitu. Nggak berkah. Punya ilmu makin tawadhu, tak berkah ilmunya. Ya bukan makin banyak gelar, bukan, makin dia dekat sama Allah, makin tawadhu, makin hanaf asor, makin dekat, nggak sombong. Itu berkah ilmunya begitu. Ya. Insya Allah. Nah kalau sudah dunianya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lanjut efeknya akan diberikan ketenangan hidup oleh Allah taala. Tenang udah. Ya, nggak gelisah dengan dunia, tenang. Kenapa? Karena sudah makin dekat dengan Allah, makin tenang. Maka dalam Al-Fat 4 dan 5, wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa qanallahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Terus jannatin tanuzal anhar wa yukaffiru min sayyi'atihim wa kana zalika indallahi fauzan azima. Oh, hebat, azima namanya. Tenang Pak, udah. Kalau sudah hidupnya sesuai dengan keinginan amanat dilaksanakan, lalu berkah hidupnya, tenang udah. Maka yang bikin tenang siapa? Allah, bukan harta. Makin dekat dengan Allah, tetap pada jalannya, itu yang bikin tenang. Orang kalau dapat harta haram, gelisah Pak. Banyak, wah hebat si Anu, dia nggak tahu itu dapat haram, dia gelisah hidupnya, nggak tenang tidurnya, gelisah dia punya kehidupannya. Kenapa? Karena tadi nggak dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, jalan kepada Allah, dia akan waladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang bikin ketenangan Pak. Harta nggak bikin tenang. Allah jamin dalam Al-Fat 4 dan 5. Maka yang bikin tenang itu siapa? Ketika dekat dengan Allah dan tetap pada jalan yang lurus kepada Allah, itu bikin tenang begitu. Alhamdulillah dikit harta tapi jalannya halal, ya kan? Bikin dekat sama Allah, itu bikin tenang begitu. Ya. Walillahi junudus samawati wal ardh. Karena Allah punya pasukan-pasukan
Ya, junudus samawati wal ardh. Seperti itu. Untuk apa gitu keterangan itu? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah memasukkan mereka mukminuna ke dalam surga. Lalu wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Allah akan hilangkan semua bentuk-bentuk kesalahan mereka. Karena itu di sisi Allah fauzan azima, keuntungan yang sangat besar kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah tenang itu, Pak, maka ketenangan itulah selesai. Kenapa? Jadi sadar soalnya. Tenang, ayeuna manggesan ngajina oge, Pak. Moal tunduh ayeuna mah insya. Adadak cenghar ayeuna mah heeh, tenang. Oh, geuningan ieu. Sebab yang ditunggu-tunggu jamaah ahad ini mah apa? Met, geus kabayang bubur gitu gitu. Tenang gitu mah insya, bikin tenang. Apa tenang gitu kan? 2 menit tuh tenang itu apa sih? Cicing gitu, ngajina cicing, mi tenang saya ngajina lain gitu. Teu oyak-oyak ngaji teh cicing, mi tenang kita gitu tenang. Lain fisik yang diem, tapi tenang mah di dia. Ya, huwallazi anzala samfi qulub, yang bikin tenang ini bukan tenang cicing atau kul siga magicom teu lain. Apa sih mas tenang urusan dunia? Tenang itu gini, Pak. Tenang itu bila kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang sudah menjadi milik kita, rizki kita, jatah kita, hak kita pasti akan diantarkan oleh Allah. Sekalipun kita diem, Pak. Yakini itu aja dulu. Apapun juga kita santai caranya, ikhtiar biasa-biasa aja. Kalau emang sudah jatah kita, hak kita, waktunya akan dikirim sama Allah, Pak. Bener itu yakin. Tapi yakinkan sesuatu yang belum untuk kita, belum rezeki kita, susah payah kita, berjibaku kita habis-habisan, mau dikirim ke Allah, Pak. Bener itu sok coba, bener dikira. Bener, Pak. Bener sok coba yakinkan, tenang, udahlah. Udah waktunya, udah begitu udah. Apa ya kita kok belum laku-laku nih barang, ya belum waktunya deh. Udah gitu aja udah, jangan ini pembeli tegablek duit gitu lah, itu amak-amakan gitu. Udah aja nih belum waktunya, udah selesai. Benar kira-kira? Mal pahili bahasana, udah tenang. Jadi nggak usah sikut sana, sikut sini, peruluk sana, peruluk sini. Nggak usah, udah nggak akan terpahili gitu kan. Sudah waktunya. Si anu hebat ya, kaya sekarang maju, udah waktunya, udah gitu aja. Betul nggak gitu? Udah waktunya apa? Gitu kan, mah mana kakara kawin ke sekolah, geus waktuna. Lain tepayu geus waktuna. Waktuna ayeuna urang mah gitu kan, geus kitu entong. Wah, saya mah teu payu-payu, lain teu payu-payu. Memang waktuna ayeuna gitu kan. Ya, ada suami istri kan, udah 5 tahun belum punya anak. Bisaeun, lain teu bisaeun, Pak. Mang can waktuna dibere ku Allah, tong suudon gitu ka batur teh. Teu bisaeun lalakina, tong kitu, Pak. Mang can waktuna we, tong sedih. Suami istri, emang belum waktunya, ketika dikasih sama Allah, yakinkan itu, Pak. Jadi kita nggak usah memaksakan diri, ya gerasak kerusuk, cari hal haram biar cepat, nggak usah. Yang waktu, nah udah gitu aja. Ketika sudah ada, emang gak waktunya, gak gitu, santai itu kira, santai. Nah gak waktunya, yang gak. Allahu a'lam bishawab, dan gak waktunya beres gitu gak gitunya, gitu. Jadi ketenangan tuh begitu, Pak. Tenang aja, udah senang, insya Allah nggak akan ketukar rezeki mah. Kalau kita yakin kepada Allah seperti itu, apapun yang jadi milik kita, kita tiduran, diem, diantarkan, kamu kali usaha mah bener mah gitu kan. Tapi kalau belum jatah kita pontang panting atau dia, gimana Pak? Nihil mah, nihil itu mah. Terus ngesang badak lembut yang letih tapi belum jatahnya. Begitu pulang belum ada, cicing we, Waalaikumsalam Pak ini tuh datang gelingan. Terus begitu, udah biarin aja. Biarkan itu apa adanya. Yang penting konteks kita tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya dan segitu. Mudah-mudahan manfaatnya buat kita semuanya, dan kembalikan lagi mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang masuk dalam ayat Al-Anbiya 105,
dan Al-A'raf 18, jadi hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa yang pantas diwariskan dunia ini dan kedepannya diwariskan surganya Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.